Oke, kalau belum punya PTBA itu enaknya masuknya di mana? Nah, kalau masuknya di mana ya kalau saya ditanya ya mungkin masuknya di sekitar 2000, di bawah 3000 lah, di 2700 sampai 3000. Mungkin di antara situ ini, guys. Nah, mungkin di sini nih kalau mau masuk PTBA enaknya di mana? Ya di situ. Tapi apakah akan masuk ke area ini? Ya, saya nggak tahu, tapi ya buat jaga-jaga aja teman-teman ya. Mas Bro buat jaga-jaga aja masuk di area ini. Karena ya ini kan dividennya udah gede, teman-teman udah pada profit gede waktu di sini ya, saatnya distribusi untuk saat ini, guys. Nah, kita lihat di sini untuk PTBA juga asingnya itu juga pada keluar terus ya PTBA ini. Nah, juga kalau saham batubara tuh lihat aja harga ini, guys ya, harga dari koalnya. Kalau koalnya masih tinggi ya masih bisa di hold lah, nggak masalah. Nanti Mas Bro bisa averaging down di area ini. Nanti nunggu sampai pembagian dividen di bulan Juni juga sama si KKGI untuk istilahnya itu planningnya lah. Oke, kita lanjut. Saham yang berikutnya adalah PTPP. Nah, PTPP ini saya nggak nyangka banget dia kena kasus PKPU, teman-teman. Ya, PKPU ya, ini kan dia ada M nih. Itu penundaan pembayaran hutang ya, itu perusahaan konstruksi termasuk terbesar di Indonesia itu kena PKPU dan nggak kelar-kelar sampai saat ini. Wow, ini ada masalah apa ya? Dan di sini harga perusahaan konstruksi di Indonesia kayak yang gede-gede WIKA di PTPP itu udah pada masuk ke harga corona loh. Apakah ini diskon? Ya nggak tahu. Karena perusahaan konstruksi sekarang ini lagi jelek, guys. Lagi kena kasus semua. Wow. I don't know why. Kenapa ya kena kasus semua? Di sini udah minusnya udah dalam banget sekitar 42%. Tapi tetap masih ada harapan kok. Karena Indonesia ini kan istilahnya itu negara yang berkembang ya. Indonesia negara berkembang, dan kalau negara berkembang pasti tujuannya adalah pembangunan. Nah, kalau dia ada pembangunan tentu aja ya perusahaan-perusahaan yang punya pemerintah yang di bidang konstruksi ini tetap ada kerjaannya nanti. Nah, nggak tahu nanti mungkin sekitar tahun depan, mungkin 2024 saat dia pemilu seperti itu, para pejabat mau istilahnya menjanjikan sesuatu, bangun. Nah, ini kemungkinan sih akan digoreng. Tapi ya nggak tahu kalau PTPP ini ada masalah dengan hutang-hutangnya, saya nggak tahu. Mungkin aja bisa kayak Waskita juga yang down dalam juga. Kalau Wika sih, kalau menurut sih masih oke. Ya Wika sama PTPP sama sih sebenarnya. Untuk konstruksi saya masih no comment untuk saat ini, guys. Takutnya kalau misalnya dia masalahnya itu nggak kelar-kelar, ini masih dibawa turun lagi sampai ke 400-an. Itu bisa aja loh. Jadi no comment dulu untuk PTPP. Tapi ya ada masalah seperti ini saya juga nggak tahu ya. Takutnya delisting bisa nggak? Nggak tahu ya. Saya nggak tahu, guys. Ini PBV-nya udah murah banget 0,26. Itu tunggu aja momen titik baliknya ditunggu aja dulu. Nanti saya juga nggak tahu, nanti update aja lagi. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari SMDR. SMDR ini yang waktu itu stock splitnya batal ya. Sebenarnya SMDR ini lumayan akan oke kalau dia itu mau stock split ya. Cuman masalahnya dia itu nggak jadi stock split, jadi ngeprank. Perusahaannya tuh ngeprank, guys. Waktu dia mau stock split tuh kayak mau bangun gitu ya di sini nih. Nah, ternyata gagal stock split nggak jadi, dia langsung breakdown EMA 200. Nah, ini harusnya udah keluar nih teman-teman ya. Jadi bukan malah beli gitu. Tunggu aja karena ini udah multi bagger ya dari sini nih. Jadi orang-orang yang di sini udah pada taking profit. Dan ini udah minusnya dalam-dalam. Kenapa teman ini suka beli saham di pucuk ya? Saya nggak tahu. Untuk SMDR ini juga saham yang istilahnya itu memang bagus sih. Cuman kalau dibeli di harga 3.000 ya mahal gitu loh. Kita lihat di sini untuk SMDR, di sini PBV-nya udah 0,69. Kayaknya sih murah untuk SMDR. Tapi karena dividennya kecil, dengan profit yang besar dividen kecil, PBV yang biasa dijual tuh 0,2. Artinya sekarang itu udah termasuk mahal loh dibanding dengan PBV yang dia punya rata-rata sebelumnya. Jadi istilahnya untuk SMDR ini juga masih nunggu aja. Saya juga nggak tahu untuk SMDR ini. Kalau menurut saya sih penurunannya bisa sampai ke harga 1000 kalau dia masih mau turun terus, guys. Kecuali kalau dia stock splitnya jadi. Nah, kalau stock splitnya jadi kemungkinan juga bisa digoreng naik.
Cuman kalau dia nggak ada apa-apa, dividennya juga kecil, terus nggak ada apa-apa gitu, mungkin dia mau downtrend dulu guys, mau turun dulu. Kalau teman-teman yang belum punya SMDR ya ambil aja di 1100 sampai 1200 lah, mungkin itulah sekitar harga wajar dari SMDR. Oke, terus selanjutnya adalah TAPG. Nah, TAPG ini saya optimis malahan. Kita lihat ya TAPG, ini malah tambah muatan aja teman-teman yang teman-teman bisa beli, atau yang punya ini bisa tambah muatan averaging down. Nah, saat TAPG itu berada di harga 565 sampai 600 di sini nih. Misalnya TAPG di bawah down ke sini, Mas Bro bisa averaging down. Karena TAPG ini perusahaan sawit yang sawitnya itu ini guys ya, masih muda-muda ya. Jadi sawitnya itu masih potensi kedepannya tuh masih sangat bagus. Ya, apalagi nanti harga CPO-nya diperkirakan naik ya tahun ini. Kemungkinan TAPG bakal naik lagi. Target mungkin sekitar ke harga sini guys ya, 750 lah. Kalau menurut saya sih TAPG itu bisa ke harga itu. Profitnya lumayan gede. PBV juga masih 1 kali. Terus untuk equity juga naik ya. ROE-nya tuh gede banget, 24%. Ini profit TAPG itu termasuk perusahaan sawit yang paling saya suka dan terbaik guys mungkin ya. Karena dia profitnya tuh tebel, ROE-nya tuh gede banget. Dan ini sawitnya juga masih muda-muda. Jadi jangka panjangnya itu masih sangat bagus. Beda sama perusahaan sawit yang lain ya, yang udah tua-tua gitu ya. Sawitnya itu udah saatnya istilahnya apa ya? Kalau dalam dunia apa namanya sawit-sawitan itu kan ada namanya reboisasi ya. Udah sawitnya udah umurnya berbelasan tahun gitu ya, udah buahnya udah semua. Kayak kalau kita nanam paya gitu guys. Kalau udah tinggi payanya kan buahnya dikit. Nah, sawit itu juga sama. Nanti dia pasti akan diganti, di replace. Nah, saat replace itu profitnya biasanya turun karena dari penanaman sampai buah kan butuh waktu. Nah, jadi kalau teman-teman mau investasi di saham kelapa sawit, pilihlah perusahaan yang mempunyai sawitnya masih muda. Nah, itu kan nanti kedepannya masih buahnya masih banyak. Kalau yang udah tua umurnya udah 15 tahun, 10 tahun gitu kan, dari buahnya kan biasanya udah mulai sedikit dan dia saatnya replace. Oke, seperti itu guys ya. Untuk TAPG masih oke banget. Nah, kalau menurut saya sih beli aja. Nanti averaging down di sekitar harga sini. Dia minusnya 13%, nambah aja muatan berani. Targetnya ke sekitar 750. Oke, mungkin itu informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih tahu bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO. Nah, sekarang kan banyak IPO-IPO yang langsung open ARB gitu ya, langsung diguyur. Nah, kalau teman-teman pakai sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan. Nah, ini saya akan kenalin sekuritas motion trade yang cocok banget fiturnya itu buat IPO-IPOan guys. Contohnya hari ini itu bimbel ya, BMBL itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro IPO pakai MNC sekuritas kayak saya ini, Mas Bro bisa keluar loh. Ini guys, kalau yang ini CBR ini kemarin ya. Ini kan yang sekarang adalah bimbel. Dan kita lihat di sini Mas Bro ya. Bimbel waran itu saya itu kejual itu di harga 21. Dan untuk bimbelnya atau BMBL-nya saya kejual di 170. Artinya memang CL guys. Memang CL. Mas Bro bisa lihat aja chart BMBL di tanggal 11 Januari. Itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro pakai MNC sekuritas, Mas Bro bisa langsung keluar, nggak kena ARB berjilid-jilid. Nah, ini kalau ARB, kalau misalnya Mas Bro cuan, ini akan cuan luber di atas guys, karena kita pakai fitur trailing stop. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di atas ya. Ya, di atas itu kita udah upload videonya. Mas Bro bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya. Nice, kita lanjut ke videonya guys.